Meskipun aku juga sebagai pegawai bank, aku selalu utamain kehidupan di luar kerjaan aku harus lebih menarik daripada kerjaan aku, karena itu yang penting. Merantau dari Sulawesi untuk kuliah di Jogja dan kemudian berkarir di Jakarta membuat Okta memiliki mentalitas yang menarik. Selain tetap berkarir full-time sebagai banker, Okta juga hustling sebagai digital creator dengan niche beauty dan lifestyle. Banyak banget valuable insight yang Okta bagikan, terutama buat kalian yang tertarik untuk jadi digital creator. Let's check it out! Halo semuanya, Sobat Ketitik. Ketemu lagi bersama saya Rara Mispawanti di Dialog Bicara Tentang. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget seperti biasa. Beliau adalah seorang banker yang juga punya beberapa set hustle yang ternyata bisa menambah pundi-pundi rupiah. Langsung aja kita sambut bersama-sama Okta. Yeay. Hai, Okta boleh nih apa ke teman-teman di sini? Halo semuanya, nama aku Okta. Oke nih, Okta cantik banget ya. Pasti kalian udah bisa nebak gitu kan. Ini kalau jadi side hustle, kira-kira dengan look seperti ini nih side hustle-nya apa ya? Nah, seperti biasa, content creator. Content creator gitu ya, di bidang beauty, fashion. Beauty dan lifestyle. Oh, Beauty, lifestyle, fashion ya. Lifestyle, misalnya apa sih lifestyle tuh? Mungkin orang kayak bingung lifestyle. Oh iya, kalau secara universal lifestyle lebih ke tentang apa ya? Aduh, aku juga kalau ngejelasinnya agak susah. Pokoknya tipikal konten yang umum, general gitu. Iya, jadi Tentang kayak- gaya hidup kamu gitu. Iya, ngejelasin tentang gaya hidup, tentang cara penggunaan, kayak lebih ke ini juga, Kesehatan gitu-gitu juga. kesehatan, tentang keuangan juga, Oh, keuangan kadang-kadang, dan tentang masalah hidup. masalah hidup quarter life crisis itu akan dibahas di konten. oh, oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, ini yang dekat sama masyarakat lah ya gaya ginian kan. Iya, umum lah ya. Iya. Dan untuk kerjaan yang tetapnya tadi kan sebagai seorang banker ya gitu. Mungkin boleh cerita lah ke teman-teman sebelum kita ngomongin di bidang kreatif. Kayak ada yang penasaran gitu. Gimana caranya banker yang punya jadwal begitu padat? Kalau aku dengar tuh katanya cewek sebaiknya nggak usah jadi banker gitu. Katanya gitu ya. Soalnya nggak pulang-pulang kayak kerjaannya ya 11-12 sama auditor gitu lah. Iya. Yang kayak nginep ini segala macam. Nah, gimana caranya kamu bisa bagi waktu gitu? Banker tapi juga ada tambahan. Oke, tapi untuk ya pekerjaan utama yang prioritas tetap pegawai bank ya, yang itu yang paling utama. Tapi kalau untuk bekerja, maksudnya kalau untuk sebagai digital creator itu lebih ke apa ya? Lebih ke hobi gitu, side hustle kan ya. Pokoknya itu hal yang aku lakuin di saat aku punya spare time aja gitu. Jadi itu bukan prioritas, bukan pencarian utama aku juga. Gitu. Oke, berarti nggak ada kayak kamu sengaja ngeluangin waktu, misalnya kamu kerja udah sampai jam 8, terus jam 8 sampai jam 10. Oh, nggak banget diri aku. Jadi kayak sesuai mood aja gitu. Kan kamu juga mention ini tuh bermula dari hobi gitu ya. Berarti hobi kamu tuh apa tuh? Maksudnya hobinya apakah kamu kalau beauty kamu suka dandan atau hobinya justru kamu produksi kontennya? Apa tuh hobi? Iya sih, sebenarnya awalnya aku tuh emang di awalnya kan sebagai beauty creator ya. Jadi aku tuh suka yang make up kan, maksudnya suka skincare. Dan itu tuh aku jadiin konten. Nah, awalnya karena itu doang. Terus kayak Jadi dari awal tuh dari kamu orang. nggak ada niatan maksudnya, oh ini harus jadi uang gitu. Iya, enggak juga. Jadi itu dilakuin seikhlasnya gitu kan. Terus habis itu lama-kelamaan kok ini malah makin cuan nih kayak gini. Ya udah, dijadiin aja hobi yang menghasilkan gitu. Oke, berarti Gitu. memang dari awal tuh bukan niat kayak oh aku harus jadi selebgram gitu. Oh enggak Kayak bukan. kalau untung-untungan ya, oke. Kalau bisa jadi selebgram, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya dijalanin aja gitu. Karena aku emang suka sih. Aku tuh suka kayak yang tampil depan kamera sih. Aku suka aja gitu. Lebih suka mana tuh? Di depan kamera atau di belakang? Dua-duanya sih. Dua-duanya suka. Suka sih. Kalau disuruh milih ya, kalau bisa dua-duanya ya bisa Kenapa enggak? dua-duanya ya kenapa enggak gitu. Berarti sekarang nggak ada timnya gitu. Semua kemudian sendiri apa gimana? Kalau untuk tim, untuk beda lagi sih. Kalau untuk konten produksi aku sendiri itu aku ngerjain sendiri konten aku. Oh, oke. Script, shoot, pokoknya edit itu aku sendiri. Tapi kalau untuk tim itu lebih ke freelance aku sih, lebih tepatnya. Berarti kamu ada set hustle yang lain gitu, nerima job-job? Iya, ada masih freelance karena dulu kebetulan aku di kreatif kan. Jadi aku ini sih sebenarnya kalau mau dibilang agensi juga enggak formal banget. Tapi lebih ke apa ya? Mini digital agensi gitu. Jadi ya itu salah satu saya hustle-nya ya. Aku punya tim digital agensi yang bisa aku andalkan gitu untuk ya
Manage kontennya orang gitu. Manage kontennya orang, betul gitu. Oh, hanya manage konten aja atau ada yang lain juga tuh yang bisa Banyak kamu kasih? sih, sebagai apa ya, lebih tepatnya tuh lebih ke digital marketer sih sebenarnya. Jadi kayak untuk ngebantu salah satu brand, contohnya misalkan kayak brandnya minta sosial medianya dinaikin nih invite-nya, oke, itu aku bisa bantu kayak gitu. Oh, itu terus nanti yang ngerjain kamu dan tim kamu? Aku dan tim aku, betul. Udah banyak sih. Ini kan lumayan sibuk ya menjadi seorang banker, ngomong diri sendiri, tanganin klien gitu lah ya. Ya lumayan capek sih, tapi itu apa ya, aku enjoy dengan waktu aku yang aku bagi. Aku enjoy waktu aku di saat aku kembali ke kreatif, sama aku berusaha enjoy juga untuk di pekerjaan utama aku. Pekerjaan utama nih, kembali lagi ke topik banker gitu lah ya. Kamu kerjanya di bank apa tuh? Bank digital kah? Bank konvensional, bank syariah, bank apa? Oh iya, kebetulan boleh nyebut? Boleh banget. Ya, aku kerjanya di Korean Bank yang merger sama bank lokal. Oh, oke. Dan terus ini maksudnya berarti swasta ya? Itu bank konvensional. Oh, iya, betul. Berarti kamu di divisi apa yang gitu, frontlinernya atau Aku kebetulan posisi aku sebagai funding retail. Oke. Boleh cerita nggak? Siapa tahu ada yang tertarik itu juga kerja di perbankan, funding retail. Boleh mungkin. Kalau funding retail itu kalau secara general ya, itu lebih ke maintain produk-produk komersilnya Bank Muri Saudara ya. Di bank tempat aku kerja ya, kita tuh lebih ke aku tuh kerjaannya maintain tabungan nasabah, deposito, obligasi, B2C tadi kayak gitu. B2C ya. Iya, produk-produk seperti itu gitu yang aku maintain. Di luar dari itu aku nggak tahu, kalau di bank lain mungkin funding ada yang job desk-nya beda, aku nggak tahu. Tapi kalau di Bank Uri, di Bank fokusnya benar-benar B2C di produk-produk tersebut. Dan ada banyak program lainnya juga sih, tapi secara generalnya itu. Kan target pasti gede banget. Sedangkan kita ini harus bisa achieve gitu kan. Nah itu gimana sih caranya kamu untuk dapetin first client gitu? Mungkin ada orang yang Cara approach klien pertama kali, tapi ya yang pertama kali banget gitu. Cara pertama kali itu lebih ke ini sih, aku lebih ke analisis database dulu. Itu penting banget, database penting banget. Terus habis itu setelah aku analisis database, baru dia aku approach tuh satu persatu kan. Kayak istilahnya lebih apa ya, kayak sales juga sih, tapi lebih formal gitu. Dan itu bukan approaching yang kayak seenak kita mau approach aja gitu. Itu pasti akan butuh waktu gitu. Jadi kalau bicara kayak gitu sih. Oh, tapi berarti emang dari bank sendiri pun sebenarnya udah ada database-nya. Terus bisa dimanfaatkan gitu ya, apa database kamu cari sendiri? Iya, pasti cari sendiri sih. Namanya, ini kan hitungannya berarti divisinya tuh masih di marketing ya. Pasti cari sendiri kebanyakan. Oh iya. Terus kamu bisa kayak bikin database-nya gimana caranya tuh? Untuk pertama kali itu, siapa tahu ada yang penasaran gitu caranya. Jadi kalau untuk nyari database itu sebenarnya gampang juga. Kalau aku gampang ya. Gampang. Cuma kayak kalau aku awalnya tuh lebih ke relasi dulu sih. Pastinya kayak lebih ke orang-orang terdekat dulu. Terus minta rekomendasi dan kenalan-kenalan lainnya bertahap kan. Baru deh setelah itu aku kumpulin database-nya, baru dia aku approach itu orang-orang mana yang kira-kira bisa aku jadi nasabah. Terus dari situ baru berkembang karena dapat rekomendasi lebih. Terus ya kayak gitu. Referral penting banget berarti ya. Banget. Jadi kan multiple yang kayak gitu. Apalagi kalau kita nge-treat orang, ya apalagi kalau kita nge-treat orang bagus, ya sebagai marketing kita harus akan selalu ngasih yang lebih, feedback yang lebih gitu. Gitu. Kayak gitu aja sih caranya kurang lebih. Oke, berarti kamu nih lumayan bisa menjaga hubungan baik dengan nasabah ya. Insya Allah. Soal dari referral gitu ya. Ya penting banget ya. Oke, terus ini aku juga penasaran, kan Bank Wuri Bank Korea gitu. Apakah itu artinya kayak kalau ada orang mau kerja di bank asing, terutama di Bank Korea gitu ya, seperti Bank Wuri harus bisa bahasa Korea gitu? Siapa tahu ada yang kayak gitu. Karena dulu aku ngira kayak gitu, jujur. Iya, mungkin ada beberapa bank asing lainnya yang emang harus ada standar kualifikasi bisa bahasa dari asal banknya tersebut kan, dari negara asal banknya. Tapi kalau di tempat aku overall kita masih pakai bahasa Inggris aja. Bahasa Korea itu optional banget dan gak diimplikasikan ke semua karyawan gitu. Dan bahasa Indonesia juga masih sering dipakai gitu. Tergantung, tapi karena kebanyakan kalau aku sebagai funding itu yang aku maintain itu kebanyakan foreigner, nasabah-nasabah asing. Jadi itu bahasa Inggris bikin aku harus apa ya? Aku harus bisa maintain dengan, aku harus bisa trilingual gitu.
Itu sekarang berarti belajar bahasa Korea? Lagi belajar. Oh iya? Dapat dari orang tua? Capek banget. Ayo apa? Susah banget. Udah bisa kenalin bahasa Korea ya? Dikit-dikit lah ya. Udah banget. Kamu gak terlalu suka drama Korea kan ya kayaknya ya? Enggak sih. Ya kan gitu ya? Enggak terlalu suka. Tapi kayak biasa aja gitu kan? Iya sih, enggak yang terlalu high. Aku suka K-pop gitu. Oh malah lebih ke K-pop, K-pop iya, ya. gitu. Itu alasan kamu daftar di sini? Kan kan dia berharap kerja di bank. Iya, ekspektasinya juga awalnya gitu kayak, harus mau apa-apa nih ternyata ya aja sih. Tiap hari aja sih. Oh nggak apa kan kalau ajusinya jadi nasabah jadi ajusi. Iya. Ternyata kamu emang awal-awal ngiranya kayak gitu. Ya, ekspektasinya Terus ternyata ya berbeda ya. Berbeda realita kehidupan. Ya kurang lebih kayak gitu ya kayak. Terus kamu kuliahnya emang jurusannya perbankan? Iya, aku dulu kuliahnya di kampus swasta kecil di Jogja. Aku juga dulu emang jurusannya manajemen perbankan. Berarti emang Jadi, dari awal pengennya tuh karirnya di bank gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Oh enggak? Justru karena dulu waktu zaman kuliah, itu aku banyak aku pengalaman aku, experience aku dari awal aku kuliah, aku udah mulai part time, aku volunteer. Itu kebanyakan enggak di bank. Aku bahkan PKL enggak di bank juga kan. Oh iya bisa ya? Ya bisa aja. PKL di mana bisa aja. Aku waktu itu di salah satu asuransi. Oh tapi masih agak Iya, selenger lah. Aku waktu itu banyaknya dari semenjak aku kuliah itu, aku tuh kayak banyak berkecimpungnya tuh di kreatif gitu. Nah itulah yang awalnya bikin aku kenapa jiwa aku di kreatif gitu saat itu. Jadi kayak ternyata di kreatif seindah ini gitu. Nah gitu. Dari yang membuat kamu akhirnya memutuskan oke, aku mau nih kerja di korporat gitu. Itu apa? Waktu dulu awal. Kalau menurut aku ya sekarang kita kayaknya mau nggak mau kita tetap butuh pekerjaan yang settle ya. Salah satunya tuh stay di korporat. Nah itu yang salah satu motivasi aku aja sih. Kayak pekerjaan settle itu tetap penting gitu. Kita sehastel-hastelnya kita pekerjaan settle itu tetap harus ada gitu lah ya. Oke. Iya ya, boleh survive lah. Cara survive. Kamu kuliahnya di Jogja, sekarang kerjanya di sini gitu. Kamu aslinya dari Jogja apa gimana? Enggak, aku aslinya itu dari Sulawesi. Aku anak rantau ya, jauh Iya, rantau. Sulawesinya di Kendari dulu. Jadi aku dulu besar dan pokoknya aku kecilnya itu keliling juga sih. Tapi kebanyakan di Sulawesi. Aku di kecilnya tuh di Kendari, di Makassar, di Buton. Nah itu. Terus pernah di Cirebon juga. Nah itu. Oke, pindah-pindah. Terus yang membuat kamu memutuskan oke aku mau ngerantau, kan jauh ya, maksudnya Sulawesi terus ke Jawa jauh sekali. Baiknya tuh kalau aku ketemu orang dari luar pulau yang sering ke Jawa tuh orang-orang Sumatera lah, tuh aku banyak ketemu orang gitu. Tapi kalau dari Sulawesi jujur aku jarang sih ketemu gitu. Yang membuat kamu sebagai perempuan lagi kan mau gitu ngerantau jauh untuk kuliah. Yang maksudnya hal yang bikin kenapa kamu ngerantau? Ya as simple as aku pengen berkembang aja gitu. Karena kalau aku tetap di satu tempat kayak di comfort zone aku akan stay di sana, mungkin aku nggak akan kayak sekarang kali. Oh, dulu kamu nggak kayak gini waktu SMA? Nggak sama banget dulu. Tapi emang gini, maksudnya kalau untuk segi hasilnya enggak lah, beda banget. Oh, beda banget. Tapi dulu emang aku dari dulu itu aku kayak ketertarikannya itu emang di beauty gitu. Aku dari dulu suka makeup dari aku kecil, dari SMA gitu. Aku suka kayak gitu. Oke. Itu sih. Aku lebih di kreatif aja gitu. Caranya kamu survive, ada saudara nggak? Maksudnya ketika ngerantau gitu ada saudara di situ? Pasti ada. Oh ada, tapi emang ada saudaranya ya? Ada. Tapi kalau di Jogja nggak ada sama sekali. Oh saudara di Jakarta semua, di Cibubur, di sini di Jakarta. Tapi kalau di Jogja waktu itu pada saat aku kuliah benar-benar nggak ada siapa-siapa. Aku survive sendiri, kuliah sendiri. Benar-benar nggak ada siapa-siapa. Mungkin ada nih di sini kayak teman-teman yang masih mahasiswa, terus dia juga ngerantau, ngerasa kayak hustling gitu ya untuk survive sebagai mahasiswa ya, bukan ngomongin kerjaan gitu. Dan perempuan misalnya, kamu ada tips gak sih gimana caranya mengatasi itu semua? Let's say misalnya mereka ngerasa kesepian, sendirian, jauh dari keluarga gitu, kamu ada tips gak? Kan kamu udah overcome itu. Oke, jadi kalau menurut aku salah satu hal penting yang perlu kita lakuin kalau kita ngerantau itu kita cuma perlu satu hal aja, percaya insting. Insting itu nggak mungkin salah. Jadi kalau kita pengen diri kita berkembang, ya percaya insting kita itu kalau itu kita merantau itu akan membawa kita ke suatu tempat gitu yang baik harusnya. Dan kita harus bisa ini emang agak susah sih, karena pasti yang ngerantau juga
apalagi zaman sekarang ya, pasti anak-anak muda banyak yang nanya Gen Z itu yang kayak lack of controlnya tuh agak kurang. Nah, itu harus diatur. Kita harus bisa kita harus punya kontrol kompleks gitu. Jadi akan segala sesuatu, dan itu yang paling penting sih menurut aku. Kalau kita nggak bisa kontrol diri, udah kita blast di tengah jalan. Karena nggak ada yang mengawasi gitu ya maksudnya. Benar banget. Jadi bukan segi kepercayaan orang tua aja yang dijaga, percaya sama diri sendiri gitu ya. Karena aneh nggak sih kalau kita udah capek-capek ngelakuin ini dan kita ngecewain diri sendiri, itu lebih capek daripada ngecewain orang. Oke, berarti itu yang bikin kamu sih yang penting. Survive gitu ya. Iya sih, aku selalu ngikutin insting aku. Jadi makanya aku banyak switching karir. Ini bukan jalan aku gitu. Jadi aku kayak, tapi enak sih. Switching karir itu bikin kita jadi kayak makin banyak pengetahuan kalau menurut aku ya. Meskipun sampai sekarang aku juga ngerasa kayak masih kurang pengetahuan aku. Tapi itulah yang penting, kayak aku selalu craving for knowledge buat tahu semua hal gitu. Gitu sih, itu aja. Oke, berarti ini bukan masalah gender ya kalau gitu ya. Maksudnya kayak menurut kamu mau cewek mau cowok pokoknya sama aja ya. Intinya kalau keluar dari zona nyaman, tips dari kamu adalah dia harus bisa mengontrol mengontrol dirinya sendiri gitu, dan meyakini sama instingnya dia kalau dia tuh untuk hal yang baik gitu lah. Iya, untuk yang baik, karena emang kita ada tujuan kita untuk hal jelek, pasti nggak ada kan nggak? Kalau ngomongin mayoritas kayaknya nggak ada ya. Maksudnya kalau bisa bilang kayak oke, semua orang punya tujuan yang baik, kayaknya nggak bisa ya aku bilang gitu. Soalnya banyak intinya tujuannya baik, tujuan baik, tahu pengen dari zona nyaman. Intinya pengen sukses ya, pengen jadi sesuatu lah, yang kita harus tanamkan gitu. Kamu udah jadi sesuatu belum? Apa ya? Harusnya udah. Insya Allah nanti kita nggak ada, soalnya emang ada takarannya kita udah jadi sesuatu gitu ya? Nggak ada ya. Setahu aku sih nggak ada. Tapi kalau melihat orang tua kita udah jadi sesuatu, ya alhamdulillah. Kalau belum ya kita harus berusaha lagi. Gitu. Dengerin kata orang tua juga penting sih. Sekarang yang membuat kamu memutuskan untuk aku ngerantau lagi gitu kan, maksudnya kamu dari Jogja, kamu pindah lagi sekarang ke Jakarta yang kata orang itu keras gitu ya. Aku juga sebagai anak daerah keras soalnya. Gitu. Nah, kamu membuat keyakinan aku mau ngerantau ke sini tuh kenapa gitu? Karena aku ngerasa aku punya opportunity di sini. Maksudnya bukan cuma di sini sih, malah aku kayak mungkin setelah ada Jakarta mungkin aku akan ke tempat lain lagi. Tapi intinya emang dari aku ngerasa kayak opportunity itu bisa di mana aja, bukan cuma di suatu tempat, dan salah satu batu locatannya di sini gitu. Berarti bukan karena Jakartanya ya waktu kamu pindah ke sini? Iya sih. Emang karena kamu daftar kerjaan terus dapetin di sini gitu aja dan terus di sini. Tapi ternyata ya benar, kata orang-orang tuh benar juga. Kita tuh survive di Jakarta tuh nggak gampang, dan kita bisa dapat banyak ilmu dan bisa ngebentuk diri kita juga gitu. Dan ternyata itu benar, aku ngerasain sendiri. Kok kamu ngerasain kerasnya Jakarta? Sebenarnya nggak keras banget sih. Ada musik ya, bisa aman bisa. Tapi yang penting ya itu, sekali lagi kontrol kompleks kita penting gitu. Karena kalau kita terlalu ngikutin arus, ya kita juga bisa aja ke arah yang salah juga gitu. Intinya harus memotivasi diri kalau tujuan kita merantau itu baik gitu. Oke. Sebagai sesama anak rantau, aku setuju. Iya, hidup orang rantau. Sekarang kita ngomongin tentang industri kreatif lagi ya, gitu. Nah, kan kamu sebagai konten kreator udah lumayan lama, dan kalau bisa dibilang lebih ke nano ya sekarang kan. Iya, betul. Soalnya orang pada menakar kayak gitu tuh kan, nano, micro, gini segala macam. Nah, kalau dari kamu sendiri, sebenarnya untuk jadi seorang nano kreator itu tuh apa sih kayak plus minusnya gitu? Soalnya kalau aku lihat nih, banyak konten kreator yang bahkan dia rela buat beli followers, atau dia kayak dia biar kelihatannya followersnya banyak gitu, jadi biar dia naik tier kan, karena dia nano, dia pengen dikenal sebagai mungkin micro, terus dari micro dia pengen apa gitu, jadi dia fokusnya di followersnya gitu. Sedangkan aku ngamatin kamu dari awal kenal, kamu selalu banget ya, selalu di bracket yang sama segitu sebenarnya, tapi tetap produktif ya gitu, dan tetap bisa diundang ke acara bergengsi. Makasih ya. Gimana? Iya sih, sebenarnya kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan aku konten itu bukan, aku nggak punya goals tertentu, jadi itu tuh hal yang aku sukain. Nggak punya goals tertentu. Iya, jadi itu hal yang aku sukain, dan ternyata bisa jadi cuan juga, jadi kenapa enggak? Itu bukan hal yang harus aku paksain harus bisa jadi sesuatu gitu. Jadi aku konten ya karena hobi aku.
Dan mungkin kalau misalkan kayak yang Karara bilang tadi ya, orang ada yang, maksudnya ada yang rela untuk beli followers. Kalau Mungkin kita itu salah obsesi satu- sama itu gitu. Mungkin itu salah satu brandingnya dia juga kali ya. Dia ingin nge-branding dia. Itu kita nggak bisa nyalain juga. Ya salah satu caranya kan ya itu juga, nggak bisa bohong. Tapi aku pernah pengen nyoba untuk ngelakuin hal yang sama. Cuma kayaknya aku saat itu belum terlalu butuh gitu. Karena aku percaya, maksudnya aku growth bisa secara organik gitu. Dan mungkin orang itu bisa memotivasi orang lain-lain juga gitu. Karena so far ya, aku sampai sekarang ini aku kayak punya teman-teman dari daerah yang aku inspire juga untuk mereka kayak tahu lah kalau misalkan gini Kak, kalau di daerah itu kan kayak tabu banget untuk menjadi content creator tuh orang mikirnya apaan sih ngomong di kamera di sosmed kayak orang gila. Nah, padahal itu bisa jadi hal yang penting dan itu kita akan break apa ya stigma itu gitu. Jadi aku udah berhasil kayak nge-inspire beberapa teman aku untuk bisa jadi content creator kayak aku juga dan bahkan Di daerah gitu. Iya, dan bahkan mereka ternyata Lebih grow. lebih cepat berkembangnya daripada aku dan makanya aku senang. Jadi untuk content creator itu bukan hal yang aku paksain gitu. Jadi itu kayak kalau bisa menginspiring ya bagus, kalau bisa mengasihkan bagus, bisa mengedukasi bagus. Kalau sisanya negatifnya ada ya udah biar aja abaikan aja gitu. Kalaupun nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa karena hobi gitu ya. Nggak apa-apa. Ya itu enak sih. Aku enjoy aja, enjoy waktu aku selama aku di depan kamera. Aku enjoy saat waktu aku lagi ngedit konten aku. Itu enak sih. Itu sih yang penting ya, kita harus kayak mencintai apa yang kita Iya, dua susah sih soalnya kalau kita terlalu picky juga, maksudnya aku ngelakuin hal yang aku suka gitu. Susah nggak sih? benar. Apa-apa serba mahal gitu kan kalau kita terlalu picky gitu, kecuali kita golden spoon kali ya. Iya, Oh, apa aja gitu. Oh, bisa oke. lah. Ya. Amin ya Allah. Anak-anak kita amin. Iya, amin. Kayak gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu bukan apa ya? Bukan sesuatu. Aku nggak punya goals tertentu sih. Malah nggak punya goals tertentu ya. Menarik sih, agak berbeda. Soalnya dulu aku punya goals tertentu gitu dan Ya, karena beda-beda ya Iya, tiap karena, orang ya. karena aku kerja di belakang layar juga. Dulu tuh bodohnya aku adalah Enggak dong. ini kebodohan ini aku bakalan nge-spill tentang perkontenan. Aku tuh justru malah eksperimen tentang hal-hal kayak gitu pakai akun utama aku. Makanya algoritma aku jadi jelek gitu. Kayak aku pernah nyoba ikut grup support, pernah nyoba aku nyoba ikut grup support, aku nyoba kayak tadi tuh beli followers walaupun gak banyak ya, tapi aku beli, jujur aku pernah beli followers juga gitu buat eksperimen semuanya karena aku kerja di belakang layar dan aku pengen tahu apa sih bedanya kreator organik sama enggak gitu. Cuma ternyata bodohnya aku adalah aku pakai akun sendiri, ternyata jadi berantakan sih kalau aku boleh jujur ya, kalau di aku gitu kayak susah. Makanya aku sekarang start over everything gitu. Ya nggak apa-apa sih pelan-pelan. Tapi kan tiap orang punya itu karena punya goals tertentu. Iya, dilakuin lah hal itu. Dan aku baru tahu ternyata aku malah nggak ada goalsnya. Nggak apa-apa. Harus semuanya tuh ada tujuannya ya. Iya banget. Karena yang aku gini, kalau misalkan ya udah berarti tadi Karara kan punya goals tertentu. Nah, aku ingat dulu aku misalkan saat aku udah tahu nih ternyata konten yang aku bikin, yang aku create ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, aku juga saat itu mikir, oh ternyata berfungsi juga buat orang, bisa berguna untuk orang gitu ya. Aku tanamin itu, yang penting berguna dulu nih. Sisanya mau itu bisa jadi cuan, mau itu bisa jadi edukasi atau apa, itu ngikut nanti setelahnya gitu. Dan sampai sekarang masih sampai kayak gitu. Jadi yang penting berguna dulu yang aku share gitu. Nah, ini pertanyaan yang pasti sering ditanyain orang-orang, gimana cara nentuin red card? Aku suka banget karena orang tuh suka berpikir gitu, karena aku juga pernah tidak tanya ini. Orang tuh suka berpikir, oh kita tuh harus followersnya sekian dulu, harus terkenal ini. Padahal enggak, kita ngasih harga gitu. Iya. Karena gimana tuh caranya? Nah dulu awal-awal aku pasti pakai tools. Tapi aku lupa nama toolsnya, tapi ada juga salah satu gratis gitu. Tools gratis. Nah dari tools itu bisa tuh kelihatan kan, dia kalkulasiin untuk dari satu postingan itu CTA-nya berapa, CTR-nya berapa. Jadi kayak ada gitu di postingan. Dan aku waktu itu ingat waktu aku pakai tools itu, aku lihat dulu awal-awal followers aku masih 2000 kan. Itu tuh kayak satu postingan aku ternyata seharga murah banget gitu. Dan aku langsung kayak, oh gitu ya. Aku jadi tahu nih, oh cara apa pasti reker kayak gini. Tapi dari harga yang terpampang dari tools itu, aku hitung lah, udah kayak ngitung HPP aja ya. Maksudnya kayak, aku hitung cara produksi konten butuh ini, aku butuh pakai gadget dan gadget aku udah di tas aku dan aku perlu beli kuota. Nah itu aku kalkulasiin tuh, jadi aku nambah, aku hitung sebaik mungkin
dari setelah aku hitung itu baru deh harga rental aku dari semua yang akumulasi ini tuh jadi satu gitu. Oke, berarti kamu nggak yang kayak benchmarkingnya, oh kalau segini aku harus segini, enggak. Literally tanya diri kamu sendiri, kamu tuh butuhnya berapa dan layaknya dibayar berapa gitu ya. Bener, kalau untuk konten aku pribadi. Gitu. Terus kalau ternyata misalnya ada yang ngerasa kemahalan atau ada yang ngerasa Negosiasi bisa. Negotiable lah pokoknya. Tapi kalau sekarang mungkin aku lebih ke ngegampangin aja. Jadi kalau sekarang itu ngikutin insight aja gampangnya ya kan. Kita yang ngecek insight aja gitu. Insightnya dapatnya segini, masih pakai tools juga. Insight segini tuh di harganya berapa sih gitu. Ya udah, aku langsung nyebut angka aja gitu. Oke. Dan sekarang produksi konten juga nggak terlalu susah banget gitu kalau buat aku ya. Konten bisa aku tag di mana aja. Yang penting estetik. Gitu. Emang dia baik. Looknya aja estetik kan, dia aja estetik gitu ya. Gimana membuat kita berteman. Aku suka juga hal yang estetik. Dia kayak, gue nih cewek estetik banget. Yang mana hal estetik kan estetik. Kita estetik. Ini kontennya kalau nggak estetik nggak di-upload ya. Itu ngedutan dan bro. Ini kita nggak kerasa ngobrolnya udah asik banget, hampir 30 menit. Mungkin kamu bisa ngasih tips and trick nih untuk teman-teman yang dia itu ingin berkarir di bidang perbankan dulu kali ya gitu. Apa yang harus disiapin gitu. Kan ini juga karir pertama kamu kan. Iya, pasti ada culture shock ini dan itu. Banget, parah. Nah, apa yang harus disiapin nih? Mungkin tips gitu. Apa ya, kalau untuk di perbankan hitungannya kita korporat ya, itu yang pertama siapin itu mental. Oke. Mental harus kuat kalau bisa besi gitu tuh. Terus karena ngejaga mental biar kita tetap waras itu penting banget. Apalagi kita tinggal di Jakarta ya, yang tingkat stresnya lebih tinggi ya biasa. Tapi dan apalagi biasa tingkat stres itu awalnya dari kerjaan gitu. Munculnya dari penyebabnya utamanya dari kerjaan. Nah, kita harus bisa jaga mental kita sebaik mungkin gitu biar kita bisa tetap waras. Apa sih work life balance lah istilahnya gitu. Kalau bisa life-nya harus yang balance baru work. Kalau menurut aku gitu. Jadi meskipun aku juga sebagai pegawai bank, aku selalu utamain kehidupan di luar kerjaan aku harus lebih menarik daripada kerjaan aku karena itu yang penting gitu. Aku utamain itu dulu gitu. Dan yang perlu disiapin lagi apa ya? Kita tuh nggak perlu harus lebih pintar dari semua orang. Kita cuma perlu lebih pintar dari rekan kerja kita. Karena nggak usah jadi pintar banget, nggak usah ada kayak gue harus paling pintar harus punya. Oke. Yang penting lebih pintar dari teman kerja aja udah. Biar nyebelin nggak apa-apa. Tapi jangan capek. Iya gitu aja sih. Ya kalau namanya kerja di korporat pasti kurang lebih kayak gitu sih kak. Nggak ada lagi bekal lain selain itu. Oke, tapi itu menarik sih. Gak perlu kita jadi orang yang selalu pintar atau paling pintar, yang penting lebih pintar dari rekan kerja. Iya, betul. Aku gak pernah kepikiran. Harus benar-benar mandiri. Kita ngertiin banget. Oke. Nah, kalau untuk di bidang kreatif nih, kita kreatifnya kebagi dua ya. Kamu bisa bagi pengalaman gimana caranya memulai bisnis gitu, walaupun skala kecil kan kamu tadi udah ada kayak mini agency ya kita bisa bilang di bidang kontenan digital marketing gitu lah. Itu gimana tuh cara memulainya? Kayak ketemu partner yang tepat gitu. Cara mulainya itu yang paling pertama itu yang paling penting ya untuk bisa kalau aku bisa bikin mini agency itu yang pertama itu harus pintar speak. Harus pintar ngomong gitu. Karena itu yang paling utama. Kita jual apa dulu nih? Kita istilahnya kita jual angan-angan dulu ke orang gitu. Baru kita bisa realisasikan. Nah, cara realisasinya itu ya bentuklah tim gitu. Karena nggak bisa dilakuin sendiri. Apalagi itu pekerjaan di digital marketing itu bukan hal yang gampang gitu kan. Itu harus butuh teamwork yang bagus. Nah, terus cara biar bisa punya tim kayak gitu, sebenarnya percaya orang itu penting gak penting sebenarnya. Yang penting tuh lihat, yang paling penting tuh hasil kerja sih kalau menurut aku. Mau orangnya pintarnya bully atau gimana, yang penting tuh hasil kerjanya nyata gitu. Hasil kerjanya ada dan terbukti gitu. Jadi selain pintar ngomong, kita harus pintar nge-scan orang. Gitu nih, pintar analisis orang aja sebenarnya. Jadi itu yang aku terapin terus sih selama ini. Jadi untuk memulai bisnis mau skala kecil skala besar, pintar ngomong, pintar analisis. Harus punya skill kayak human resource ya. Kan itu kan kita scanning orang kan, padahal kamu bukan HR gitu maksudnya. Tapi itu skill yang harus kita punya gitu kayak karena dan lebih percaya hasil ya kamu berarti ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut aku ya itu digital marketing kan itu tech savvy banget kan. Kayak itu semua kita bergantung sama teknologi. Kalau menurut aku lebih susah lebih gampang percaya teknologi daripada percaya sama orang kan. Jadi dan lebih gampang ngatur
lebih gampang ngatur insight, lebih gampang ngatur budget daripada ngatur orang. Jadi kayaknya ya kita harus pintar ngatur orang juga sih. Kamu kan banyak gitu ya profesinya. Terus habis itu banyak orang yang sebenarnya kayak mungkin dia ngelihatnya, aduh apaan sih follower aku dikit gitu. Padahal banyak orang di luar sana yang not even dia punya followers atau dia punya followers tapi dia nggak tahu gimana sih caranya membuat ini semua tuh menjadi menghasilkan sebagai content creator. Nah, dari kamu ada nggak tipsnya gitu? Sih. Oh iya, yang tips pertama itu pasti kita nggak usah dengerin orang dulu, kita lakuin yang kita suka dulu untuk dikontenin. Jadi misalkan kayak, oke, pasti semua orang pasti punya hobi lah ya, meskipun hobinya kadang meaningless gitu kan. Oke, meaningless loh. Gak usah terlalu tidur, hobinya tidur misalkan, masa ya dia ngontenin dia lagi tidur kan, itu nggak mungkin. Maksudnya kayak hobi kecil itu kayak start from small things gitu, kayak misalkan mungkin dia suka masak, ya udah yang dikontenin berarti apa, masak dong. Masa yang dikontenin bangun dapurnya gitu. Bisa sih jadi itu bisa. Ya udah, ya itu harusnya tuh apa ya, start from small things that you love gitu. Dan nggak usah dengerin apa kata iya benar gitu, dan selama itu masih positif ya udah, kenapa enggak. Berarti kuncinya walaupun kita nggak dengerin orang tapi harus hal yang positif ya. Betul. Jadi kita harus bisa bedain. Dan kita punya akal lah ya. Yang nontonin juga pasti punya akal. Kita sebagai adult, kita pasti punya akal. Digunakanlah akal itu. Kita pasti udah bisa bedain mana yang buruk dan yang baik, yang gak buruk gitu. Oke, misalnya dia udah tahu nih, oke aku suka karena dia suka masak gitu. Karena dia ngontenin dia lagi masak, terus apa lagi itu yang harus dilakukan? Karena yang mana setelah naik nggak ada yang ngelakuin gitu gimana? Konsisten itu terlalu penting banget gak? Konsisten, kayak karena kalau kita nggak konsisten, kita mau seenak jidat kita kan nggak bisa ngatur algoritma ya. Kita misalkan punya goals tertentu kan, misalkan bikin konten, ya kalau kita malas-malasan juga kayak pasti bakalan viral kok suatu saat ya. Kita nggak tahu viralnya akan kapan, kamu bisa insight-nya bagus kapan, konten kamu bisa dicuanin kapan gitu. Jadi konsisten is the key. Karena yang penting banget, dulu ada yang ngasih tahu aku, salah satu orang yang lumayan berpengaruh sih buat aku sampai aku bisa jadi content creator kayak sekarang. Dia bilang dulu tuh, aku anggap remeh banget kayak konsisten itu penting loh, penting. Aku kayak oh iya. Ternyata yang rasa kalau dulu aku konsisten, mungkin aku sekarang udah di Dubai kayaknya. Lepasan di Dubai, aku udah liburan. Aku udah dulu loh. Lagi terlalu gitu, berarti ngapain? Aku mungkin sekarang udah jadi selebgram yang keliling ini super mega bintang loh. Ya itu karena nggak konsisten. Ternyata konsisten itu penting banget pokoknya Kak. Kalau kita konsisten pasti apapun yang kita lakuin, kita ibadah konsisten aja berarti hidup kita lurus ya sih. Setahu aku gitu ya. Apalagi konten yang konsisten pasti akan menghasilkan Suatu saat gitu ya, selama kontennya positif kan. Positif dan kitanya juga sabar gitu. Karena nggak ada yang instan kan. Kalau yang instan beli aja. Gitu. Oke. Bener sih. Aku sebenarnya juga nggak konsisten. Ayo dong, gitu ya. Konsisten. Oke, gitu. Oke deh kalau gitu teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ngobrol ngalor ngidul kalau kata orang Jawa, kita udah ngobrol panjang kali lebar. Mulai dari topik yang agak berat, kita ngomongin kerja di perbankan, terus habis itu ngomongin tentang kehidupan sebagai seorang content creator. Dan sekarang kita ada di penghujung acara. Boleh dong ngasih satu quotes gitu atau apalah tentang apapun terserah kamu deh untuk para penonton gitu, gitu quotes yang tadi lah kata kamu positif yang gitu-gitu ya. Dan ketawa ya. Paling ini sih, kalau aku yang paling penting dengerin insting selalu, karena insting kita nggak pernah salah, apalagi kita perempuan ya. Insting perempuan itu nggak pernah salah. Kita orang selingkuh aja kita udah tahu dari beberapa hari yang lalu gitu. Sebelum dia selingkuh kita udah tahu dia selingkuh gitu. Ikutin insting penting banget. Betul, thank you yang udah nonton, thank you Pak.